Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran SLB Bina Anak Bangsa Pontianak berbasis web pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Anissa MKom yang telah mendidik dan membimbing kami, serta teman-teman yang sudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan sebelum mulai ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dan di sini teman saya bernama Sofia Muzakir. Selanjutnya ada Michael Triputra Herdianto, dan saya sendiri Adinda Maisarah. Selanjutnya ada Noviana Putri dan Dinda Safitri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami ini, yaitu adalah Sekolah Luar Biasa Bina Anak Bangsa Pontianak merupakan lembaga pendidikan formal yang diperuntukkan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai indeks perkembangan yang berbeda dengan anak yang tumbuh normal. Ada beberapa kategori ABK pada sekolah ini, di antaranya ada autis, Down syndrome, lamban bicara, lamban belajar, kesulitan belajar, tunadaksa, dan tunarungu. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, ada baiknya sekolah ini menggunakan pendaftaran online agar memudahkan para orang tua dan pihak sekolah untuk siswa baru yang mau daftar dan juga daftar ulang. Sistem informasi berbasis internet meliputi pendataan data siswa, pembayaran maupun informasi-informasi dari sekolah. Dengan penerapan sistem informasi pendaftaran ini, diharapkan mampu membantu mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran pada sekolah luar biasa ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-2.1, yaitu analisa sistem berjalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sistem informasi pendaftaran yang kami lakukan sedikit rumit. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah program aplikasi penerimaan siswa baru ini berisikan daftar calon siswa baru, alamat siswa, dan data-data lainnya. Karena penerimaan siswa baru sekolah luar biasa ini suatu kemajuan sekolah dalam melaksanakan program yang dimana arsip penting pada pihak sekolah dapat juga mengontrol siswa-siswi SLB untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi, serta dapat mengetahui minat dan bakat siswa tersebut melalui penerimaan siswa baru. Maka kami hendak memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan khususnya di sekolah luar biasa ini, seperti melihat data dan penerimaan calon siswa baru yang dilakukan secara online sehingga mengontrol laporannya dapat terpantau dengan baik. Yang kedua, memperkecil kesalahan pada data yang tidak tercantum serta kemampuan sistem yang harus dapat mendeteksi kesalahan apabila data yang dimasukkan tidak sesuai tanpa mengandalkan kejelian administrator. Selanjutnya, dengan penggunaan sistem yang telah terkomputerisasi ini, maka sangat membantu pihak sekolah dengan mudah untuk memantau penerimaan calon siswa yang akan daftar. Dan inilah urutan prosedur sistem berjalan yang berdasarkan yang diusulkan. Yang pertama adalah prosedur pendaftaran. Pada prosedur pendaftaran yang dilakukan untuk pembaruan data siswa untuk menghasilkan suatu informasi yang baru. Setelah itu, calon siswa mengisi data pribadi untuk menginformasikan data pribadi atau informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Yang kedua ada prosedur pembayaran. Dalam prosedur ini, calon siswa membayar biaya pendidikan melalui bank. Jumlah dana yang ditransfer sesuai dengan biaya pendaftaran. Setelah melakukan pembayaran, calon siswa harus melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi, pembayaran akan dicek manual dan status pembayaran akan berubah dalam waktu 1x24 jam. Akan otomatis dibatalkan jika calon siswa tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 1x24 jam, yaitu 1 hari. Selanjutnya, yang ketiga ada prosedur laporan pendaftaran.
Pada proses pembuatan laporan pendaftaran merupakan tahap akhir dari prosedur penerimaan siswa baru yang sedang berjalan. Setelah penerimaan siswa baru ditutup, panitia akan membuat laporan berdasarkan file pendaftaran, file formulir, file pembayaran. Laporan tersebut dibuat untuk arsip ke kepala sekolah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Putri. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya menjelaskan analisa kebutuhan sistem. Pada sistem terima siswa membutuhkan ketelitian dalam proses perhitungan dan penelitian data-datanya. Maka sistem yang ada seharusnya dapat menunjang terutama dari segi peralatan komputer baik perangkat keras hardware maupun software komputer. Oleh karena itu, sistem komputer sangat penting dalam menunjang kelancaran pengolahan data, sehingga faktor kesalahan manusia dapat diperkecil dan hasil yang dicapai lebih maksimal. Pelaksanaannya belum sepenuhnya dikerjakan dengan komputerisasi dan belum mendapat hasil yang maksimal, sehingga dalam pembuatan data siswa, pembuatan laporan masih kurang sempurna dan lambat dan kadang terjadi kesalahan dalam prosesnya. Untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan dalam proses data, maka dibangun sistem yang terkomputerisasi, sehingga diharapkan sistem terima siswa baru dapat membantu dalam melaksanakan tugas dari pemakainya. Di sini ada use case diagram. Ini sistem berjalannya ada calon siswa, admin, dan kepala sekolah. Dan calon siswa membuka aplikasi atau web, mengisi data pribadi, mengisi seluruh data yang telah diisi, dan si admin memverifikasi data calon siswa, mengisi rincian biaya terhadap calon siswa, dan calon siswa membayar biaya pendaftaran dan bukti pembayaran, dan si admin membuat laporan, dan si kepala sekolah menerima laporan dari admin. Yang kedua, activity diagram. Ada calon siswa, panitia, dan kepala sekolah. Sama yang kayak di atas ya atributnya. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan lagi. Sini ya ada tabelnya activity diagram pendaftaran. Activity diagram pendaftaran ada user sama sistem. Si user ini melakukan pendaftaran, berarti tampilan halaman pendaftaran dari sistemnya, dari aplikasinya. Dan udah tampilkan halaman pendaftaran, si user isi data pribadi dan submit pendaftaran. Divalidasi datanya lengkap ya atau tidak. Terus simpan data pendaftaran dari sistemnya, konfirmasi, baru terima konfirmasi dari usernya. Activity diagram pembayaran ada dua, user dan sistem juga. Isi user login, terus membuka menu pembayaran, terus menampilkan rincian pembayaran, terus bayar ya atau tidak. Terus si user melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran lewat dari sistem. Terus si sistem cetak bukti pembayaran dan sistemnya lewati ke user, memberitahu ke user kalau sudah membayar dan terima bukti pembayaran dari sistemnya tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau masih belum paham, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Desain sistem, desain basis data, entity relationship diagram atau ERD, dan spesifikasinya. Calon siswa mengisi nama, nick, dan email, kemudian melakukan daftar dengan mengisi email dan password, kemudian mengisi biodata. Mengisi biodata seperti nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin,
anake, jumlah saudara kandung, agama, kebutuhan khusus, nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan terakhir ayah, pekerjaan, agama ayah, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan terakhir ibu, agama ibu, kemudian mendapatkan akun dengan password dan email, lalu melakukan pembayaran, login, syarat pendaftaran, total pembayaran, kemudian mengkonfirmasi pembayaran. Spec file, spesifikasi file pendaftaran. Nama file, daftar, akronim daftar, tipe file, file master, akses file random, panjang record 2524 bytes, file key, ID, software MySQL. Elemen data dan akronim yaitu ID, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, anake, jumlah saudara kandung, nama ayah, nama tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan terakhir ayah, pekerjaan ayah, agama ayah, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, agama ibu, telepon. Tipenya ID integer, nama varchar, nama panggilan varchar, tanggal lahir date, tempat lahir varchar, jenis kelamin char, anake integer, jumlah saudara integer, nama ayah varchar, tempat lahir ayah varchar, tanggal lahir ayah date, pendidikan terakhir ayah varchar, pekerjaan ayah varchar, agama ayah varchar, nama ibu varchar, tempat lahir ibu varchar, tanggal lahir ibu date, pendidikan terakhir ibu varchar, pekerjaan ibu varchar, agama ibu varchar, telepon varchar. Kemudian panjang ID 11, nama 100, nama panggilan 50, tempat lahir 50, tanggal lahir tidak ada, jenis kelamin 1, anake 11, jumlah saudara 11, nama ayah 100, tempat lahir ayah 225, tanggal lahir ayah tidak ada, pendidikan terakhir ayah 50, pekerjaan ayah 255, pekerjaan ayah 255, nama ibu 100, tempat lahir ibu 255, tanggal lahir ibu tidak ada, pendidikan terakhir ibu 255, pekerjaan ibu 255, agama ibu 255, telepon 255. Keterangan semuanya primary key. Spesifikasi file akun. Nama file, akun, akronim, kategori poli, kategori underscore poli, tipe file, file master, akses file random, panjang record 1286 bytes, file key, ID, software MySQL, elemen data dan akronim, ID, email, password, nama admin, role user, ID user. Tipenya ID, integer, email, varchar, password, varchar, nama admin, varchar, role user, varchar, ID user, integer. Panjang ID 11, email 255, password 255, nama admin 255, role user 255, ID user 255, keterangan semuanya primary key. Spesifikasi file pembayaran. Nama file pembayaran, cicilan, akronim, cicilan underscore pembayaran, tipe file, file master, akses file random, panjang record 809 byte,
file key ID software MySQL. Elemen data dan akronim, ID, bukti pembayaran, detail pembayaran, nominal, tanggal pembayaran, status cicilan, cicilan ke, dan tipenya, ID integer, bukti pembayaran varchar, ID detail pendaftaran, integer, nominal integer, tanggal pembayaran varchar, status cicilan integer, cicilan ke integer, dan panjangnya itu ID 11, bukti pembayaran 255, ID detail pembayaran 11, nominal 11, tanggal pembayaran 255, status cicilan 11, cicilan ke 255, keterangan primary key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiong Bizakir. Di sini saya akan menemukan program saya. Langsung saja kita ke webnya. Yang pertama ini ada tampilan home. Di tampilan home ini ada untuk login, dan untuk daftar. Untuk mengakses webnya ini kita pertama harus daftar terlebih dahulu. Kita klik daftar. Di sini harus menginputkan sebuah email dan password. Kita buat kita lanjut. Di sini harus mengisikan sebuah data calon. Untuk tanggal lahirnya bebas saja, anak keberapa, ini namanya Islam. Kebutuhan khususnya kalau ini saya isikan tes saja. Untuk data orang tuanya kita tes saja, isikan, dan juga nama ibu. Jadi untuk seperti ini untuk data orang tua. Kita lanjut. Untuk syarat pendaftarannya di sini ada mengisi formulir pendaftaran. Nanti di login harus mengisikan dua perintah ini. Ini untuk data pendaftar. Untuk emailnya copy dulu supaya tidak lupa. Untuk data orang tua dan data ibunya. Kalau sudah yakin, kita mencek yakin ini untuk login. Yakin kirim data pendaftaran berhasil ya. Kalau sudah berhasil, di sini kita lanjutkan login. Untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita masuk ke database-nya. Nama database-nya ini Bina Anak Bangsa. Namanya PSB. Akun ya. Tadi namanya itu tugas UAS APSI. Nah, ini sudah terdaftar. Berarti kita bisa masuk. Ini sudah saya ketikkan dan passwordnya juga, sign in. Oh ya, ini untuk halaman loginnya. Di sini ada nama login. Ini ada sekolahnya. Untuk lokasinya kita tinggal klik saja. Dia otomatis ke Google Map dan akan menunjukkan alamat si sekolah tersebut. Berikutnya ada user profile. Ini biodata pendaftar kita yang
sebelumnya kita isi. Di sini ada syarat pendaftar. Syarat pendaftarannya ada foto keluarga, kartu keluarga. Di sini kita klik saja dan kita upload. Uploadkan tes. Ini tes. Ini juga tes. Kembali. Ini juga bisa tes saja. Oke. Upload file. Di sini ada upload file. Oh, maaf saya lupa upload file. Nah, kalau berhasil ini berhasil. Oh, berarti yang ini belum. Kita upload file. Upload file. Oke, jadi untuk syarat pendaftaran ini sudah. Nanti dia akan masuk ke database-nya pendaftaran. Nah, di sini juga ada nih. Dan juga foto-foto yang tadi juga akan masuk ke perangkat kita. Aset ya, image. Oh, maaf, di aset, di upload ya. Nah, ini foto-foto si pendaftar yang menginput foto mereka yang tadi. Terus total pembayarannya di sini ada syaratnya. Persyaratan sudah lengkap, jadi tunggu konfirmasi si admin paling lambat 2 hari pengerjaan. Untuk konfirmasi pembayarannya ini harus menunggu dari sang admin. Jadi seperti itu untuk tampilan si calon siswa. Untuk adminnya saya. Maksudnya adminnya, ini nama adminnya. Konfirmasi pendaftaran tadi dengan ada tugas UAS APSI. Jadi kalau kita klik konfirmasi ini akan terkonfirmasi. Di sini juga bisa menambahkan data guru. Ini karena belum kita konfirmasi jadi belum ada. Untuk laporan juga kita bisa, mata pelajaran juga kita bisa inputkan atau hapus. Itu jadwal juga. Jadi seperti itu untuk tampilan web kami. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dan selanjutnya di sini saya akan lanjutkan ke poin 2.5 yaitu pengujian. Berikut ini ada tabel pengujian. Di sini ada tabel ada skenario pengujian, ada test case, hasil yang diharapkan dan hasil pengujian dan kesimpulan. Di sini untuk skenario pengujian yang pertama ini mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Terus ke test case-nya ini username yang kosong, password yang kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan atau username atau password salah. Dan untuk hasil pengujiannya sesuai harapan, jadi kesimpulannya ini valid. Untuk skenario pengujian yang kedua ini mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya ini username pengguna, passwordnya ini kosong. Terus hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan atau username atau password salah. Untuk hasil pengujiannya ini sesuai harapan, jadi kesimpulannya valid. Untuk skenario pengujian yang ketiga, mengetikkan password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya username-nya ini kita isikan kosong atau tidak diisi, terus password-nya ini password pengguna.
Terus hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil pengujiannya ini sesuai harapan, jadi kesimpulannya ini valid. Lalu untuk skenario pengujian yang keempat, mengetikkan username atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya username-nya pengguna, terus password-nya ini kita masukkan tester 123. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Untuk hasil pengujian ini sesuai harapan. Untuk kesimpulannya ini berarti valid. Lalu ada skenario pengujian yang kelima. Di sini mengetikkan username dan password diisi. Kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya username dan password diisi. Kemudian klik tombol login, username pengguna, passwordnya tester. Terus untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Untuk hasil pengujiannya ini sesuai harapan dan kesimpulannya ini valid. Terus untuk menu daftar, di sini ada tabel skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian dan kesimpulan. Di sini untuk skenario pengujian menu daftar yang pertama, nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, anak keberapa, jumlah saudara kandung, agama, nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan terakhir ayah, pekerjaan agama, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan, agama, telepon atau handphone. Untuk test case-nya ini mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Terus hasilnya mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data isinya. Ini hasil pengujiannya sesuai harapan, jadi kesimpulannya ini valid. Terus di sini ada poin ke-2.6, pemeliharaan. Yang pertama ini spesifikasi hardware. Untuk yang nomor 1 ini ada server, ada CPU. Untuk CPU ini ada Intel Core i7 dan RAM DDR4 16 GB dan hard disk 1 TB atau terabyte. Terus ada mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768, koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Lalu ada klien. Untuk klien ini ada CPU. Terus CPU-nya ini harus Intel Core i7, RAM DDR4 4 GB, hard disknya ini 128 GB. Terus ada mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768, koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps. Lalu untuk pemeliharaan selanjutnya ada spesifikasi software. Untuk server, yang pertama ini sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows. Lalu yang kedua ada aplikasi bundle web seperti SAM, web server, PHP 2 Dryad yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aplikasi Apache Server, aplikasi PHP Server, lalu ada aplikasi MySQL Server. Terus yang ketiga aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome. Terus yang B ada klien. Yang pertama ini sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows. Terus aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome. Lalu pemeliharaan para sistem aplikasi yang buat agar aplikasi ini dapat dipakai terus adalah yang pertama ini melakukan perubahan tambahan sesuai kebutuhan user. Lalu pemeriksaan secara periodik untuk mendeteksi dan menanggulangi kesalahan yang ada. Melakukan pemeliharaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan yang ada, misal tentang perubahan terhadap syarat-syarat pendaftaran. Lalu ada backup database, melakukan penyempurnaan sistem aplikasi untuk mempertinggi cara kerja. Baiklah, jadi untuk presentasi saya sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya.
Kalau ada kurangan saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Ardianto. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil yang kami buat dalam pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan ini, sistem pendaftaran siswa baru yang dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus datang ke sekolah. Yang kedua, dengan ini, sistem pendaftaran calon siswa ini tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru online. Yang ketiga, dengan ini, sistem pendaftaran calon siswa ini tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran, melainkan melalui via pembayaran yang akan dibayarkan melalui aplikasi web. Yang keempat, dengan ini, sistem pendaftaran calon siswa ini, jika pihak sekolah maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa data diri dan laporan, dan tidak perlu mencari ke sekolah, cukup melihat di aplikasi. Yang terakhir, dengan ini, dibangunnya sistem informasi pendaftaran calon siswa yang tidak menggunakan aplikasi akan dapat antrian saat melakukan pendaftaran, dan sedangkan menggunakan aplikasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak sekolah maupun calon siswa serta seluruh mitra kerja yang bersangkutan dalam sistem. Selanjutnya, saran. Dengan sebuah makalah yang kami buat dalam sistem informasi dan perkembangan sistem informasi pendaftaran calon siswa sekolah luar biasa atau sering disebut SLB, berbasis web di bawah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meneliti perkembangan yang bersangkutan, yaitu yang pertama, untuk pengembangan sistem informasi pendaftaran calon siswa diharapkan untuk mengembangkan desain web agar lebih menarik dari yang telah dibangun, akan kami kembangkan lagi sesuai prosedur yang kami buat. Yang kedua, untuk peneliti diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi pendaftaran calon siswa ini bukan hanya dalam pendaftaran saja, melainkan dalam proses lainnya. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan calon siswa yang lebih baik dan efisien. Yang kelima, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.